Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Ananda. Perkenalkan, nama saya Dasputra Oktania. Bagi Ananda yang sudah pernah belajar dengan saya mungkin sudah mengenalnya, tapi saya yakin di 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 Ananda belum mengenal saya, karena di kelas 11 kemarin saya hanya masuk di 11 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Ya, mungkin Ananda sudah tahu nama saya, di mana saya tinggal, di mana alamat saya yakin Ananda sudah pada tahu semua ya. Oke, pada malam ini saya sedikit ingin membahas materi yang sudah kemarin saya suruh catat kepada Ananda. Hari ini saya ingin menjelaskan. Setelah beberapa waktu lalu kita terkena musibah, yakni COVID-19. COVID-19 ini semuanya dirumahkan, semuanya belajar online. Saya yakin banyak orang tua yang tidak menyukai hal ini, tapi bagaimanapun kita wajib mengikuti yang namanya pemimpin. Dan juga Rasul sudah mengajarkan kita, ikutilah pemimpin-pemimpinmu, karena mereka sudah memikirkan hal ini terlebih dahulu, tidak hanya dengan berpikir 5 menit, 10 menit saja, tetapi dengan berpikir panjang untuk memikirkan tentang sekolah yang diliburkan ini. Saya berharap di kemudian hari kita bisa belajar secara tatap muka, karena saya juga sudah tidak sabar untuk mengajar dan mendidik Ananda. Ya, karena dalam pikiran saya tidak hanya saya mengajar saja, mengajar dalam artian habis materi sudah selesai, tidak. Saya ingin mendidik kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, sedikit kita bahas tentang bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apa maknanya? Kita semangat dalam beribadah dengan meyakini adanya hari akhir. Adanya hari akhir itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa pasti akan terjadi, cuman waktunya yang Allah tidak beritahu kepada kita kapan hal itu akan terjadi. Ya, dengan kita meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, diharapkan kita bisa lebih taat lagi, lebih baik lagi dalam beribadah. Amin. Membuka relung kalbu. Perlukah bukti tentang adanya hari akhir? Ya, mungkin kalian bisa menjawab sendiri, apakah perlu buktinya tentang adanya hari akhir? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan, nanti kita bahas di sini ya, yang menjelaskan tentang adanya hari akhir. Kehidupan sesudah mati pasti adanya. Ya. Setelah kita meninggal akan ada kehidupan yang lebih nyata lagi. Kalau hari ini kita hidup, tetapi kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang fana. Hukum bisa dibeli, hukum bisa diperjualbelikan, ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada lagi ya, di saat bangkitnya manusia, hukum bisa dibeli. Orang yang memiliki uang itu tidak terkena hukum ya, kebal hukum itu tidak ada lagi. Semuanya sama. Yang mau pejabat, mau rakyat biasa, nanti semuanya akan sama. Tidak ada bedanya seperti hari ini. Bukankah makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa? Betul. Makhluk yang mulia adalah makhluk yang berjiwa, artinya manusia. Selagi dia menggunakan akal dia dalam mengelola nafsu yang Allah berikan, maka dia menjadi makhluk yang mulia, bahkan bisa setara dengan malaikat. Tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, lebih mengutamakan nafsunya,
dia akan jauh lebih hina daripada binatang. Coba kita pernah dengar bapak kandung memperkosa anaknya, ya. Binatang saja, saya selalu memperhatikan kucing. Saya contohkan di sini kucing. Kucing itu yang laki-laki itu paling hobi kawin. Dengan betina manapun dia kawin. Tetapi dengan anaknya, kucing tak pernah melakukan hal itu. Saya perhatikan, ternyata benar. Dulu ada polisi yang mengatakan kepada saya cerita dengan beliau, kucing saja, hewan saja itu tahu mana anaknya. Tapi kenapa manusia tidak menggunakan akalnya, ya? Bukankah yang termulia di antara mereka adalah yang memiliki kehendak dan kebebasan memilih? Adalah yang mampu melihat jauh ke depan, serta mempertimbangkan dampak, kehendak, dan pilihan-pilihannya. Demikian logika kita berkata. Dari sini pula jiwa manusia memulai pertanyaan. Pertanyaan baru, sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu? Artinya dengan nafsu, mereka lebih mengutamakan nafsu mereka. Contoh, dulu terjadi pembalakan liar. Karena ingin kaya, karena ingin punya uang banyak, hutan semuanya dibabat. Ya, kayu itu tidak digunakan di Indonesia, tetapi malah diekspor ke luar negeri. Kayu kompas yang saya masih ingat waktu itu dijual dan diekspor ke luar negeri. Orang luar negeri membuat perabot-perabot besar dengan kualitas yang terbaik, bahannya dari Indonesia. Katakanlah kita jual satu mobil itu 15 juta, mereka dengan satu mobil itu dapat membuat perabot sampai 10 perabot dengan harga 10 juta satu perabot. 100 kali lipat mereka mendapatkan keuntungan. Bahan bakunya dari mana? Dari kita Indonesia. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Alam kita tidak lagi bersahabat. Dulu kita masih bisa memprediksi bulan 8, 9, 10 itu terjadi musim penghujan. Tetapi hari ini tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Kita tidak bisa memprediksi. Kenapa? Alam tidak lagi seimbang. Kenapa semua itu terjadi? Karena nafsu yang tidak dikendalikan oleh akal pikiran. Nah, sudahkah yang berbuat baik memetik buah perbuatannya? Setiap kita yang mengambil kesempatan untuk berbuat baik, insya Allah akan ganti. Saya berbuat baik kepada orang A, apakah orang A itu yang akan berbuat baik kepada saya? Tidak. Allah kirim orang B, Allah kirim orang C berbuat baik kepada saya. Dan itu sudah saya lakukan. Selama saya mengajari Ananda yang pernah dulu saya ajarkan, datang orang lain yang memberikan sesuatu yang baik kepada saya. Dan saya tak pernah menuntut 1 rupiah pun kepada siswa saya untuk mereka mengganti ilmu dari mulut saya yang sudah saya berikan. Saya berharap begitu juga dengan Ananda. Sudahkah yang berbuat jahat menerima nista kejahatannya? Jelas, ya. Mereka menerima kejahatannya itu, cuman mereka selalu tidak pernah bercerita. Orang yang suka mencuri, merampok, jangan pikir mereka itu tenang. Mereka tidak tenang. Malam ini mereka rampok mobil. Apakah mereka bisa tidur tenang? Tidak. Apakah mereka akan menjadi orang kaya? Tidak. Mobil yang dicuri mereka harganya tidak lebih dari 50 juta. Ya, saya yakin mereka tidak sendiri. Minimal berempat. 10 juta bagi 4. 40 juta bagi 4. Dapat 10 juta. Apakah dengan uang 10 juta itu mereka akan merasakan kenyamanan? Tidak. Mereka akan ditangkap. Kemarin saya melihat di televisi TV One itu sudah 50 kali terjadi kejahatan di jalan tol dengan orang yang sama. Dan hari ini sudah tertangkap. Dan mereka mengakui uang yang mereka dapat hanya habis untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kalaulah begitu, kenapa kita harus mencari yang haram?
Kalau memang bisa yang halal kita kerjakan hanya untuk mengisi perut kita, minum kita, lalu kenapa yang haram kita cari? Alangkah baiknya kita mencari yang halal, ya. Demikianlah video kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Ananda pahami, karena waktu jualah yang membatasi. Maklumlah kalau di YouTube ini tentu kita tidak bisa terlalu lama mengupload video, karena saya juga berpikir nanti kuota Ananda juga akan tertelan. Saya kalau bisa lebih hemat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Ini saya buat karena saya ingin melihatkan wajah saya yang sudah lama tidak muncul. Jujur saja, saya ingin bertemu langsung atau tatap muka dengan Ananda dalam mengajar ini, ya, karena memang kalau di balik layar kaca ini tentu sentrumannya itu tidak terasa. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel Bapak ini, Ananda, semuanya, supaya kita semua bisa belajar melalui media yang sudah disediakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.